Ketua Presidium Poros Nusantara Urip Haryanto menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang menghentikan laporan pihaknya terhadap anggota DPR RI Arteria Dahlan dalam kasus dugaan ujaran kebencian bernada suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Polisi dinilai gagal memahami perkara pengaduan lantaran menyuruhnya melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD atas pernyataan Arteria tentang bahasa Sunda. Imunitas yang tanpa batas terhadap DPR akan menimbulkan disabilitas terhadap fungsi struktur kelola tata negara, kata Urip dalam pesan singkat dikutip dari Tempo, Jumat 4 Februari 2022. Urip menjelaskan pihaknya melaporkan Arteria Dahlan tidak hanya soal dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Mereka turut melaporkan politikus PDIP itu dengan dugaan pelanggaran UUD 1945 dan Undang-Undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang dianggapnya bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Jika hanya diukur dari Undang-Undang ITE, itu berarti ada yang gagal memahami perkara pengaduan kami, ucap Urip. Urip menjelaskan, laporannya ke Polda Metro Jaya karena adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pasal 156 KUHP tentang penghinaan SARA. Harapan kami, Polri tegak lurus dalam penegakan hukum demi keadilan yang memenuhi rasa keadilan, ujar Urip. Atas sikap tersebut, Polri dianggap bersikap berbeda dalam menangani kasus Edi Mulyadi dan Arteria Dahlan. Padahal, keduanya terlibat dalam kasus yang sama, yakni diduga melakukan ujaran kebencian bernada suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Pasalnya, pihak kepolisian bergerak cepat melakukan pemanggilan dan menetapkan status tersangka terhadap Edi Mulyadi pada Senin 31 Januari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Namun, dalam kasus Arteria Dahlan, polisi justru menghentikan kasusnya. Dilansir dari Tempo, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan mengatakan institusinya tak bisa melanjutkan laporan soal Arteria Dahlan ke ranah pidana. Dia menyebut hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD 3 yang mengatur hak imunitas anggota dewan. Selain itu, ucapan mengenai bahasa Sunda yang disampaikan oleh Arteria Dahlan disampaikan saat rapat resmi anggota DPR, sehingga bahasa yang harus digunakan adalah bahasa Indonesia. Konteks penyampaian saudara Arteria Dahlan yaitu dalam sebuah rapat resmi yang harus menggunakan bahasa resmi, yakni bahasa Indonesia, dan hal ini juga diatur dalam pasal 33 UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Di antaranya bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi, kata Zulpan. Zulpan pun mengimbau kepada pihak yang dirugikan oleh pernyataan Arteria Dahlan tentang bahasa Sunda untuk melapor kepada MKD DPR RI.